Misalkan persoalan jilbab yang akan kita bahas, persoalan kawin semalam, atau kalau di Aceh itu disebut dengan Cina buta, atau seorang wanita harus kawin dengan laki-laki lain agar bisa kembali ke suaminya yang dulu. Jadi perlakuan tidur semalam artinya hubungan seksual bisa jadi semalam, ya kan, besoknya bisa kembali asal sudah kawin dengan seseorang untuk bisa kembali kepada suaminya. Jadi perlakuan itu tidak jauh beda dengan prostitusi, tidak jauh beda, sama, cuman titelnya saja berbeda. Nah, kemudian persoalan kesaksian, dianggap saksi wanita ini setengah daripada orang laki-laki. Artinya kalau seorang laki-laki harus ada dua perempuan untuk bisa untuk bisa imbang. Dianggap intelektual wanita ini tidak begitu tinggi setinggi kaum laki-laki. Dan juga hak mereka, hak wanita, kalau mereka cerai, harta yang hak wanita itu hanya setengah daripada laki-laki. Jadi segalanya itu hanya setengah. Dianggap wanita ini tidak begitu bermakna dalam kehidupan. Kemudian perlakuan, misalkan dianggap wanita ini adalah isi neraka yang paling banyak, ya kan? Isi neraka yang paling banyak adalah kaum wanita. Kemudian mereka ini dianggap sumber sial, ya kan, sumber kesialan dalam hidup. Kemudian kita akan sebutkan juga persoalan yang membuat mereka ini tidak bisa ikut sembahyang atau salat hanya gara-gara haid. Nah, jadi kita dalam persoalan ini kita akan kait dengan persoalan salat nanti. Apa fungsi salat, apa orientasi salat, sehingga ternyata kita bisa buktikan nanti salat yang dimengertikan oleh ahlu sunnah bukan arti sembahyang. Nah, sehingga perlakuan ulama terhadap kaum wanita tidak menunjukkan satu hal yang manusiawi. Kenapa demikian? Karena salat bukan sembahyang. Seandainya kaum ulama bisa mengerti apa itu salat yang mengacu manusia kepada peradaban yang baik, yang mulia, ya kan, tidak akan memperlakukan wanita yang demikian. Karena sembahyang bukanlah salat, sehingga kaum ulama, walaupun mereka rajin sembahyang, sudah naik haji dan segalanya, mereka tidak bisa mengerti bagaimana hidup secara manusiawi. Nah, sehingga perlakuan mereka terhadap sesama, bukan hanya terhadap kaum wanita, tetapi juga kepada kaum muslim yang lainnya juga sama. Nah, itu satu poin yang kita akan jabarkan nanti, persoalan salat. Dalam hal ini kaum wanita tidak diharuskan sembahyang hanya gara-gara haid, ya kan, gara-gara datang bulan. Kemudian dianggap wanita ini, dibandingkan wanita ini dengan anjing atau keledai, ya kan, banyak hal dimensi yang kita dapat dalam hadis, terutama yang menggambarkan sikap Nabi terhadap wanita. Walaupun Nabi ini, dalam hal ini Nabi Muhammad mengatakan wanita ini menjunjung tinggi, tetapi ketika keputusannya itu diambil terhadap kaum wanita, ternyata tidak memperlakukan wanita ini dengan baik, ya kan, dengan manusiawi. Sementara coba saya sebutkan beberapa. Nah, saya kira itu adalah garis besar yang akan kita kupas terhadap terkait sikap Islam terhadap kaum wanita. Ingin saya tambah sedikit, kemudian satu lagi, misalkan ada konsep-konsep wanita ini sukar untuk diajak
sehingga mereka bisa berpikir jernih. Di satu segi mereka dianggap intelektualnya tidak begitu tinggi, sehingga mereka menjadi umat yang paling banyak di dalam neraka. Kemudian dianggap wanita ini kayak rusuk tidak bisa diluruskan. Kalau diluruskan ya kan bisa pecah, ya kan? Nah, gambaran yang begitu yang tidak masuk akal dan tidak mendasar kalau kita lihat dari prinsip alam. Kemudian misalkan adanya tadi saya sebutkan wanita ini dianggap sial. Sial artinya kalau misalnya nanti wanita ini mengkomplain atau mengeluh pada suatu persoalan, nah ini dianggap sesuatu yang tidak dianggap kesialan. Jadi kesialan itu kan banyak dimensi nanti. Apapun yang gagal ditempuh dalam keluarga, misalkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga, itu karena wanita ini dianggap sumber kesialan, sudah jadi kebiasaan nanti digunakan sebagai scapegoat. Seharusnya kan harus bisa bertanggung jawab kalau memang ada kesalahan yang terjadi atau satu musibah yang terjadi dalam keluarga, itu baik atau buruk perlu dipikirkan kesalahannya di mana, ya kan, perlu ada introspeksi sehingga bisa memperbaiki diri. Tetapi dengan ada scapegoat yang demikian atau mengkambing hitamkan kaum wanita yang demikian, suami lepas tangan, ya kan, mau cuek aja. Nah, sikap yang demikian jadi arogan, sehingga Islam yang dianut oleh si suami ternyata tidak bisa membawa si suami itu kepada suami yang baik-baik. Akhirnya ya lempar tangan, kan. Nanti kita akan angkat ayat yang terkait dengan doribu dalam Al-Quran yang diterjemahkan itu menjerat wanita ini dengan benda sehingga terluka. Nah, ada beberapa ayat Al-Quran yang akan kita kaitkan nanti, misalkan persoalan perbudakan yang ada dalam ayat 3 surah An-Nisa. Kemudian persoalan kesalahpahaman, saya kira, yang diterjemahkan misalkan hijab, diterjemahkan kerudung, sehingga wanita ini dikurung, atau mereka tidak bisa bicara di depan publik, tetapi di balik dinding, demikian. Itu ada terkait dengan kata-kata hijab. Ada beberapa ayat yang kita akan bahas nanti. Kemudian juga akan kita sebutkan ayat yang saya kira salah dimengerti, persoalan ayat 230 dari surah Al-Baqarah tentang kawin semalam yang saya sebutkan barusan, sehingga wanita ini tidak bisa kembali ke suaminya dan harus kawin dengan orang lain hanya gara-gara ayat itu. Nah, itu adalah di antara poin-poin yang akan kita bahaskan, saudara-saudara sekalian. Jadi sebelum kita mengacu kepada menjawab pertanyaan, kalau Anda ingin ambil kopi atau ambil kertas atau pena untuk dicatat poin-poin yang akan dicatat atau pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, ini adalah masalah yang cukup sensitif, saudara-saudara sekalian. Jadi kita santai saja. Mudah-mudahan semua kita ini bisa benar-benar berbicara belak-belakan, ya kan, kita bicara apa adanya, sehingga jelas itu, ya kan, yang orang yang dengar juga bisa jelas. Kemudian cara kita mengartikulasi, menjelaskan argumen kita juga bisa lebih terang, dengan menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin, sehingga kita bisa memetik inti daripada pembicaraan. Nah, sebelum saya menerima pertanyaan, satu hal yang ingin satu statement ingin saya buat dulu.
Kalau wanita ini dikriminalisasikan dengan fatwa-fatwa yang tidak manusiawi atas dasar hukum-hukum Tuhan atau yang diklaim hukum Tuhan, mungkin perlu kita kriminalisasikan dulu orang yang buat hukum Tuhan tersebut. Dalam hal ini terkait ulama, karena yang mengembankan perlakuan ini adalah datangnya dari kaum ulama. Misalkan dengan adanya syariat Islam, kalau tidak ada ulama, tidak ada syariat Islam. Ya kan, walaupun ada Islam dipraktek dalam masyarakat, tetapi wanita ini tidak akan mengalami satu ancaman. Misalkan mereka tidak pakai jilbab, itu keputusan pribadi. Kalau mereka mau pakai jilbab, ya silakan. Tetapi tidak ada golongan yang mengacu mereka, yang mengancam mereka kalau keluar rumah mereka harus pakai jilbab gara-gara aturan yang dibikin oleh ulama atas nama pemerintah. Nah, jadi tadi saya mempertanyakan, sebelum kaum ulama, ya kan, mengkriminalisasikan kaum wanita, lebih baik umat dalam hal ini coba mengkriminalisasikan dulu syariat Islam, ya kan? Karena syariat Islam ini yang bermasalah, dan dalam pada ini akan kita kaji dan akan kita gugat persoalan syariat Islam ini yang tidak manusiawi. Kalau memang syariat Islam itu tidak manusiawi, maka syariat Islam itu sendirilah yang lebih dulu perlu kita kriminalisasikan, sehingga sehingga kita tahu kebenaran itu yang bagaimana seharusnya kepada siapa, ya kan? Sekira demikian, saudara-saudara sekalian. Jadi ke Anda yang di bawah yang mungkin sudah siap, akan kita buka beberapa menit pertanyaan. Mungkin Bapak Nabirong ingin menambahkan tentang bahan yang akan kita bicarakan. Silakan Pak Nabirong. Oke, saya tadi sudah mencatat beberapa poin. Ada tadi beberapa poin yang saya coba sedikit simpulkan secara simpel saja ya. Artinya adanya diskriminasi terhadap wanita di dalam ajaran yang kita pahami saat ini ya dari Islam gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin membantahnya ya dengan data dan lain-lain, boleh gitu ya, boleh kita berbicara bahwa itu tidak benar gitu. Artinya Pak Cakra itu hanya membaca secara apa yang dia pahami saja, tetapi Pak Cakra harus memahami dengan ini. Ya silahkan gitu. Dipaparkan datanya dari mana yang bisa membantah itu argumen itu gitu. Jadi teman-teman untuk di sini sementara ini adalah dengan judulnya diskriminasi terhadap wanita, dengan data-data yang tadi sudah dipaparkan Pak Cakra sudah panjang ya. Ada beberapa poin tadi yang sudah dijabarkan di situ. Saya berharap teman-teman bisa membantahnya. Jangan biarkan Pak Cakra ini dengan argumentasinya dia saja harus diterima, tetapi Anda harus membantah itu dan Anda harus memberikan dalil-dalil tentang itu. Itu yang kami harapkan di sini, supaya diskusi ini bisa bermanfaat, supaya diskusi ini tidak hanya pertentangan-pertentangan yang dilakukan Pak Cakra tanpa ada bantahan, tanpa ada data yang Anda suguhkan, tanpa Anda dapat melakukan pematahan argumentasi yang Pak Cakra sampaikan, supaya masyarakat tahu kebenaran yang mana yang harus bisa kita ikuti. Biarkan masyarakat dan penonton saja yang memberikan keputusan berdasarkan pola pikir mereka. Itu yang saya rasa.